Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lindia Putri dengan NIM 2110543003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, IPM dan UMR terhadap ketimpangan pendapatan kota atau kabupaten Provinsi DKI Yogyakarta pada studi kasus 2014 sampai 2023. Berikutnya latar belakang Indonesia sebagai negara berkembang yang berbentuk kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tidak akan luput dari masalah ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sendiri, seperti ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di suatu negara merupakan situasi ketika pendapatan tidak merata di antara masyarakat di suatu daerah atau wilayah yang seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan dalam akses ke sumber daya dan peluang ekonomi. Menurut Todaro dan Adam Smith 2015, yang dimana ketimpangan ini terjadi karena beberapa faktor yang ada, seperti akses pendapatan, akses terhadap individu, yang dimana seseorang memiliki akses pendidikan yang baik, cenderung mendapatkan perolehan keterampilan maupun pengetahuan yang lebih baik, bisa mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Pengetahuan yang rendah seringkali terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang rendah. World Bank 2022. Selanjutnya, adanya kebijakan fiskal dan upah yang dimana kebijakan pemerintah terkait dengan upah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan yang membuat ketimpangan pendapatan yang ada. IMF tahun 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM dapat diukur menggunakan 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar layak hidup. Karena itu, pengukuran pada Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan kesejahteraan masyarakat. IPM juga menggambarkan bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan pembangunan guna memperoleh pendapatan, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang dimana pembangunan ekonomi juga dapat dikategorikan berhasil apabila suatu daerah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata, yang bisa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pada tinggi atau rendahnya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat, yang dimana semakin rendah tingkat IPM, maka suatu daerah juga akan mengalami tingkat produktivitas yang rendah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten DKI Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten DKI Yogyakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh UMR terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten Provinsi DKI Yogyakarta. Yang kedua, menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten Provinsi DKI Yogyakarta. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap ketimpangan pendapatan di kota atau kabupaten Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan serta menentukan strategi dalam perekonomian yang ada dalam ketimpangan pendapatan yang ada di kota atau kabupaten Provinsi Yogyakarta. Yang kedua, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini bisa menjadi wawasan maupun pengetahuan masyarakat dalam masalah ketimpangan ekonomi yang ada di suatu daerah. Yang ketiga, bagi peneliti. Peneliti ini menjadi ruang belajar sekaligus syarat untuk nilai positif yang sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti berkait dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, landasan teori. Ketimpangan pendapatan adalah keadaan suatu daerah yang dimana terdapat perbedaan pendapatan yang dihasilkan sehingga membuat adanya perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Todaro 2003. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS 2006 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak. Menurut John Maynard Keynes 1936 menyatakan bahwa adanya kemiskinan karena masalah ekonomi bernama poverty in the minds of plenty, yang merupakan adanya kemiskinan di tengah kelimpahan.
Penekan kainas pada ketidakmampuan pada sistem pembuat penyesuaian otomatis akan menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat, sehingga munculnya ketimpangan yang mendorong masyarakat terpinggirkan. RIMA 2001. Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Menkyu, modal manusia terdiri dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh tenaga kerja melalui pendidikan. Menurut pendapatnya, pembangunan manusia memiliki peran penting dalam pembentukan kemampuan suatu negara dalam meresap teknologi modern dan meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dasar harus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran sudah mencapai standar hidup yang layak. Semakin mendekati angka 100 pada Indeks Pembangunan Manusia IPM suatu wilayah, semakin dekat pula jalan yang harus dijelajahi untuk mencapai target tersebut. Angka harapan hidup saat lahir digunakan sebagai ukuran untuk mengukur dimensi kesehatan. Angka harapan hidup adalah sebuah ukuran kesehatan semerata tingkat melek huruf penduduk dewasa, rata lama sekolah adalah indikator pendidikan, dan indikator daya beli adalah ukuran standar. Upah minimum regional. Menurut teori ekonomi neoklasik, upah minimum berperan dalam menetapkan batas terendah bagi upah tenaga kerja di luar pasar, yang pada akhirnya meningkatkan harga tenaga upah daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketika harga tenaga kerja naik akibat upah naik, akan terjadi penurunan dalam angkatan kerja dan menyebabkan sebagian pekerja menganggur. Sheikh et al. 2015. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder data dari tahun 2014 sampai 2023 tentang kemiskinan, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, dan ketimbang pendapatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS, dari Provinsi DKI Yogyakarta, buku dan jurnal yang terkait. Yang kemudian metode analisisnya. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis regresi data panel, yaitu Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X1 IT ditambah alfa 2 X2 IT ditambah alfa 3 X3 IT ditambah E IT. Yang dimana Y sama dengan ketimpangan pendapatan, X1 kemiskinan, X2 indeks pembangunan manusia, X3 adalah upah minimum, I sama dengan jumlah provinsi atau kota, T sama dengan kurun waktu, EIT error time, alfa 0 interest, dan alfa 1 sampai 3 koefisien variabel bebas. Selanjutnya, pengujian modal. Ada asumsi klasik, yang dimana pada asumsi klasik terdapat 4 yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas, uji multikolinealitas, uji autokorelasi, dan uji heterokorelasitas. Yang kedua itu pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis koefisien determinan R-square, uji F statistik, dan uji parsial atau uji T. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.